Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Efriani dengan NIM 0701 1382 328165 kelas BL2 Indralaya. Kepada yang terhormat Ibu Alvina Septiani MSI, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi RPS pertemuan 1 mengenai ruang lingkup keuangan publik. Pada pertemuan pertama dimulai dengan perkenalan dosen, diikuti oleh pemaparan RPS yang menjelaskan materi kontrak perkuliahan yang akan digunakan selama perkuliahan. Selanjutnya, pengantar tentang keuangan publik diberikan. Kami berdiskusi mengenai definisi keuangan publik, bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan. Lalu kami membahas tentang perbedaan keuangan publik dan keuangan privat. Misalnya, tujuan keuangan publik adalah kesejahteraan masyarakat, sedangkan keuangan pribadi lebih berorientasi pada individu. Selanjutnya, kami membahas tentang sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak, retribusi, dan pinjaman. Baik, pembahasan pertama mengenai pengertian keuangan publik. Pengertian keuangan sendiri yaitu uang atau nilai tukar. Negara meliputi rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Dan publik artinya khalayak banyak yang mempunyai hak dan kewajiban, dan orientasi tahta tertinggi publik ialah rakyat. Jadi, keuangan publik adalah semua yang menyangkut hak dan kewajiban untuk publik untuk dinilai dengan uang. Baik, pembahasan kedua mengenai ruang lingkup keuangan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama ada objek, mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dari kegiatan dalam bidang fiskal, moneter. Yang kedua ada subjek, meliputi seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai pemerintah pusat atau daerah. Yang ketiga ada proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Yang terakhir ada tujuan, meliputi mewujudkan tata kelola yang baik, good governance, memastikan pemerintah menjalankan tugasnya secara akuntabel dan profesional. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai tugas negara dalam perekonomian. Yang pertama ada menyediakan kerangka atau perangkat hukum yang berkaitan dengan seluruh transaksi ekonomi. Yang kedua ada melakukan retribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang ketiga ada pemerintah mempunyai peran sebagai pengatur atau regulator. Yang keempat ada pemerintah berperan sebagai produsen, dan yang terakhir pemerintah berperan sebagai konsumen yang signifikan mempengaruhi perekonomian. Selanjutnya mengenai perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Di institusi non-pemerintah sendiri, pembiayaan untuk kegiatan usaha akan dilakukan dengan dasar manajemen keuangan yang dianggarkan sesuai dengan program dan dengan menerapkan strategi tertentu yang dianggap terbaik, sehingga tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba dapat tercapai. Yang kedua ada di institusi pemerintah. Seluruh kegiatannya akan didasarkan pada anggaran yang diikuti dan disusun dan dibuat berdasarkan penerimaan negara dan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara. Maka pemerintah akan menyusun penerimaan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengeluarannya. Lesson learned yang saya peroleh dalam mempelajari ruang lingkup keuangan publik adalah keuangan publik bukan hanya tentang penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan sumber penerimaan negara termasuk pajak, retribusi, pinjaman, dan hibah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.